Pramudia Anantatur sekali waktu pernah bilang bahwa keberanian itu seperti otot, dia harus dilatih terus-menerus. Saya rasa bukan hanya keberanian yang seperti otot, tapi dalam hal beragama kita juga harus berlatih terus-menerus. Salah satunya pakai logika dan cara berpikir yang jernih. Misalnya begini, saya pernah ketemu dengan seorang kawan yang dia menyebut punya jalan rohani. Jalan rohani ini ia tempuh setelah ia merenung lama, melakukan serangkaian kontemplasi, melakukan bermacam renungan. Akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa jangan-jangan skenario Tuhan nanti di akhirat tidak sama dengan informasi-informasi yang selama ini kita terima. Misalkan seperti ini, jangan-jangan nanti Tuhan itu di akhirat tidak menggunakan hak prerogatifnya untuk memasukkan seorang hambanya ke surga dan ke neraka itu berdasarkan, katakanlah misalkan amal solehnya, kebaikannya, atau apapun saja, tapi berdasarkan ketertiban dia berlalu lintas. Jadi seberapa tertib dia tidak melanggar marka, seberapa taat dia terhadap rambu-rambu lalu lintas dijadikan parameter utama untuk masuk surga. Bukan intensitas datang ke masjid, bukan seringnya mengikuti pengajian-pengajian dan majelis-majelis yang selama ini kita sangka di sanalah Tuhan berada. Jadi asik itu nanti kalau misalkan di akhirat pengadilannya itu pakai siapa saja yang tidak taat lalu lintas berarti dia masuk neraka, siapa yang taat lalu lintas maka dia masuk surga. Karena semua orang pernah merasakan jalan raya, kiai, pastor, seniman, agamawan, guru, semuanya pernah berjalan di jalan raya. Jadi kelakuan kita sebetulnya itu terlihat ketika kita sedang berkendara atau kita sedang berjalan di jalan raya. Sealim apapun dia di masjid, setinggi apapun ilmunya ketika berbicara soal agama di depan khalayak, tapi kalau watak dan perilakunya serta adabnya di jalan raya tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, maka nggak ada artinya. Jadi itu alternatif pertama. Alternatif kedua, dia cerita jalan rohani yang sedang dia tempuh saat ini adalah habis sholat rutin, sholat 5 waktu, dia selalu mengirim Fatihah kepada setan. Mengapa setan? Karena dia berpendapat bahwa jangan-jangan nanti Tuhan memasukkan hambanya di surga itu pakai ada yang disebut sebagai jalur testimoni. Jadi Tuhan akan mengumpulkan sebanyak mungkin orang, kemudian diminta mereka untuk memberi testimoni terhadap seorang hambanya. Jika testimoni itu hasilnya baik, maka dia akan masuk surga. Lah, kawan saya ini berpikir bahwa puncak testimoni yang baik itu adalah pujian atau testimoni berupa kebaikan, berupa pengakuan dari siapa yang selama ini kita anggap sebagai musuh. Karena setan sudah dalam tanda petik kita definisikan sebagai musuh, maka kelak kalau di akhirat kawan saya ini berhasil menyentuh hatinya setan dan setan memberi testimoni yang baik kepadanya, maka jalan dia untuk menuju kepada Tuhan akan semakin mulus. Tidak ada testimoni yang lebih baik dibandingkan testimoni dari seorang yang selama ini atau dari pihak yang selama ini kita anggap sebagai setan. Saya pikir cara-cara beragama seperti ini dengan kemampuan mengasah logika yang tinggi seperti ini harus dikembangkan dengan baik.
nalar kritis, critical thinking, cara berpikir yang kritis, itu menyebabkan cara beragama menjadi dinamik dan lebih asyik dibandingkan cara beragama yang kental dengan dalil, syarat dengan nuansa-nuansa perintah yang itu sifatnya terlalu mengekang, rigid, kaku, sehingga nggak menarik dan nggak asyik. Jadi beragama harus dinamik. Sebisa mungkin kita latih sebagaimana kita melatih otot kita.